Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semangat pagi. Luar biasa bila kita dapat bertemu pagi hari ini. Di hari yang indah ini, semua oleh karena anugerahnya. Semua oleh karena kasih setianya kepada kita semua. Baik, pada pagi hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema, tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Yes. Firman Tuhan ini terambil di dalam Mazmur 144 ayat 1. Pemazmur Daud mengatakan demikian. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajari tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Jadi seorang Daud sangat bersyukur ketika Tuhan mengizinkan pergumulan, pertempuran, atau peperangan terjadi menghadapi lawan-lawannya. Karena disitulah caranya Tuhan untuk mengajari Daud bagaimana mengatur strategi, bagaimana menyusun siasat, bagaimana mengalahkan lawan, dan tentunya semua ada dalam pimpinannya Tuhan, saudara. Oleh karena itu, saudara, bila saudara saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat, sedang mengalami masalah yang berat, saudara jangan berkecil hati, saudara jangan kecewa, putus asa, bahkan menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan di sini sudah sangat jelas sekali, setiap peperangan, setiap pertempuran, setiap pergumulan yang dihadapi, yang kita hadapi, yang dihadapi Daud saat itu, ataupun kita hadapi saat ini, ada maksud Tuhan di balik semuanya itu, saudara. Ada maksud Tuhan di balik semua hal yang kita sedang hadapi, termasuk pergumulan saat ini saudara sedang hadapi. Jadi, jangan pernah takut dan gentar menghadapi masalah yang berat. Semua orang pernah mengalami, semua orang mengalami yang namanya masalah dan pergumulan, seberapapun beratnya. Hanya yang membedakan adalah respon kita terhadap pergumulan, respon kita terhadap peperangan dan persoalan itu. Itu yang mempengaruhi, saudara. Oleh karena itu, mari, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bahas mengenai bagaimana Daud ini sangat bersyukur ketika Tuhan mengajari dia untuk melewati pertempuran demi pertempuran menghadapi lawan-lawannya pada saat itu. Kita lihat, saudara, kita lihat dulu. Sebelum Tuhan menyertai Daud dalam setiap pertempuran-pertempuran yang dia alami, ada satu hal yang menarik, yaitu apa? Tuhan melihat hati Daud. Dari sekian banyak orang, dia memiliki hati yang berani, saudara. Saudara bisa lihat di dalam 1 Samuel nanti 16 ayat 7b. Oleh karena itu Tuhan katakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, saudara. Daud dilihat oleh Tuhan memiliki hati yang berani. Dia tidak pernah memiliki dia tidak pernah mengalami tawar hati dalam menghadapi setiap tantangan, setiap masalah, setiap peperangan demi peperangan yang dihadapi. Oleh karena itulah, saudara, Tuhan memilih Daud, mengurapinya menjadi raja untuk menggantikan Saul. Tuhan tahu, saudara, selain kerendahan hati Daud, ada satu hal yang Tuhan sangat tertarik kepada Daud ini, yaitu apa? Keberanian hati Daud. Daud mempunyai hati yang berani, saudara, dibanding yang lain dari sekian orang rata-rata pada zamannya saat itu. Jadi, saudara, sebelum Tuhan mengajari kita menghadapi setiap peperangan atau pergumulan, pastikan dulu, saudara, pastikan dulu kita punya hati yang kuat, hati yang berani untuk menghadapi setiap tantangan, masalah, pergumulan saat ini atau kapanpun akan kita alami, saudara. Tuhan melihat hati dulu sebelum Tuhan mengajari kita untuk berperang, mengajari kita, memimpin kita untuk menghadapi peperangan atau pergumulan. Tuhan melihat hati saudara dan saya dulu. Itu, saudara, poin yang paling penting dulu. Kita lihat pada saat
eh, Daud menghadapi Goliat, semua orang pada saat itu sedang kecut dan tawar hati menghadapi sesosok Goliat yang tinggi besar, 2 kali manusia pada umumnya rata-rata pada saat itu. Bahkan Saul pun juga gentar, Saul seorang raja Israel pada saat itu mengalami kegentaran yang sangat. Bangsa Israel juga mengalami kegentaran, siapa yang dapat melawan orang ini, saudara, melawan Goliat ini. Tapi apa jawab Daud? Sangat menarik sekali, saudara. Dia mengatakan begini di hadapan Raja Saul, janganlah seorang tawar hati karena dia, hambamu ini, akan pergi melawan orang Filistin itu. 1 Samuel 17 ayat 32, saudara. Daud mengatakan kepada Saul, janganlah seseorang ataupun siapapun tawar hati karena si Goliat itu. Hambamu ini akan pergi menghadapi orang Filistin itu. Luar biasa sekali, saudara. Keberanian hati Daud ini adalah modal utama untuk menghadapi peperangan. Modal utama untuk menggerakkan hati Tuhan, menyertai dia dalam peperangan melawan Goliat. Itu juga saat ini, saudara, hati yang berani, hati yang tidak pernah tawar untuk menghadapi setiap pergumulan adalah poin utama yang Tuhan lihat dulu di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga nanti Tuhan akan menyertai kita bahkan menghadapi setiap peperangan atau pergumulan di dalam hidup ini. Amin, saudara. Amin. Jadi kita harus punya hati yang berani dan tidak pernah tawar hati, saudara. Nah, sekarang kita akan menuju apa sih maksud Tuhan, saudara? Membawa kita itu kepada setiap peperangan atau pergumulan di dalam hidup ini. Kita sepertinya sudah capek, mungkin lelah menghadapi satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain. Satu pergumulan baru selesai, datang pergumulan lain lagi yang lebih berat. Saudara mungkin merasa capek secara manusiawi, capek, lelah, saudara. Bukankah begitu, saudara? Tapi kuatkan hati, saudara. Kuatkan hati. Beranikan hati. Karena dengan hati yang berani itu Tuhan melihat dan tertarik untuk tergerak menyertai, mengajari kita berperang, bahkan memberikan kita kemenangan, saudara. Ada poin-poin mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi, saudara. Yang pertama, saudara, mengapa Tuhan mengizinkan setiap pergumulan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Peperangan atau pertempuran melawan masalah itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan kita untuk menyelesaikan setiap pergumulan yang kita hadapi. Meningkatkan kemampuan kita, saudara. Bila kemarin-kemarin kemampuan kita mungkin hanya bisa menyelesaikan masalah yang ringan-ringan, bisa menyelesaikan masalah yang sedang-sedang, tetapi Tuhan asah terus dengan pergumulan-pergumulan. Tuhan izinkan pergumulan-pergumulan yang lebih berat, agar hikmat pikiran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan, di dalam diri kita ini, semakin meningkat juga keterampilan kita untuk menyelesaikan, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Haleluya, saudara. Mengapa pergumulan itu Tuhan izinkan terjadi? Karena Tuhan sedang meningkatkan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Amin, saudara. Amin. Lihat, Daud tadinya apa, saudara? Daud itu apa sih? Seorang gembala, saudara. Seorang gembala kambing. Kambingnya mungkin tidak seberapa, saudara. Jadi orang-orang yang tidak dianggap justru bahkan oleh keluarganya. Karena dia pekerjaan sehari hanya menggembalakan kambing. Dan masalah apa yang dihadapi Daud sebagai seorang gembala? Dia hanya memiliki masalah ketika gembalaannya atau domba-dombanya ini mau diserang oleh binatang lain, binatang buas lain, misalnya singa, beruang. Disitulah Daud mulai
mulai belajar untuk mengalahkan hal-hal yang sederhana dulu, hal-hal yang kecil dulu. Dan Tuhan mengajari dia untuk cara mengalahkan beruang, cara mengusir singa dan sebagainya agar jangan sampai memangsa ternaknya, saudara. Kemudian apa? Setelah dia itu berhasil, bukankah saudara dan saya telah mendengar ceritanya bahwa dia meningkat mengalahkan siapa, saudara? Mengalahkan Goliat, seorang yang tinggi besar, di mana tidak ada seorang pun yang berani menghadapinya. Amin. Dari seorang gembala yang hanya mengalahkan singa, beruang, binatang-binatang buas yang ada di sekitarnya, dia sanggup mengalahkan seorang Goliat, seorang raksasa Goliat. Raksasa adalah gambaran dari masalah yang sangat berat yang dihadapi orang pada zaman itu. Dan tentunya pada saat ini, saudara. Masalah. Kemarin kita sudah bisa menyelesaikan masalah yang sedang-sedang. Kemudian ada masalah yang lebih berat lagi seperti Goliat datang. Masalah yang sepertinya tidak mampu kita selesaikan. Tapi ketika Tuhan ikut campur dan ikut berperang, percayalah, masalah itu pun bisa saudara dan saya selesaikan. Amin. Tuhan sedang memampukan kita, meningkatkan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Amin. Tangkap itu, saudara. Kedua, Tuhan sedang meningkatkan level iman kita. Amin. Level iman kita. Tuhan tidak ingin iman kita stagnan saja. Dan tidak mengalami suatu hal-hal yang sangat lebih menarik, menantang lagi. Iman yang tinggi memerlukan, saudara, ujian yang juga level yang tinggi. Oleh karena itu, ketika saudara dan saya sepertinya mempertanyakan Tuhan, mengapa Tuhan sedang memperhadapkan lagi masalah yang lebih berat lagi. Karena kualitas iman saudara sedang ditingkatkan oleh Tuhan. Ingat kisah Yusuf? Saudara ingat kisah Yusuf? Bagaimana Yusuf yang pada saat itu hanya memiliki iman yang mungkin saat itu hanya katakanlah masalah dia jubah kebesarannya dibuang oleh saudaranya. Kemudian apalagi meningkat, dia dimasukkan ke sumur. Kemudian meningkat lagi saudara imannya. Level imannya meningkat lagi. Dia dijual ke Mesir menjadi budak. Kemudian apalagi meningkat lagi ujian imannya. Tentunya di setiap masalah-masalah, setiap ujian-ujian iman, itu level iman juga akan semakin naik. Kemudian apalagi yang terjadi? Dia dituduh oleh istri Potifar, kemudian dipenjara. Sesuatu yang sangat mungkin pada saat itu level yang cukup berat bagi Yusuf. Kalaupun Yusuf mungkin bisa bercerita dan berkisah dan dituliskan dalam Alkitab. Itu adalah keadaan ujian iman yang sangat tidak mudah. Ujian iman yang memiliki kadar yang tinggi, saudara. Tetapi pada akhirnya apa, saudara? Pada akhirnya apa? Level ujian yang tinggi, ujian iman yang tinggi menghasilkan, saya katakan sini, kehidupan, kualitas hidup juga yang lebih tinggi. Terbukti Yusuf menjadi orang kepercayaan Raja Firaun. Amin, saudara. Amin. Bila saudara merasa masalah semakin berat saat ini yang saudara hadapi, Tuhan, ingat, Tuhan sedang menaikkan level iman kita. Amin, saudara. Amin. Amin, saudara. Jangan putus asa. Jangan kemudian menyerah. Tuhan sedang menaikkan level iman kita seperti Yusuf. Step by step, kelas by kelas. Sampai nanti pada saatnya Tuhan mengangkat kehidupan kita, kualitas kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Kemudian, ini yang terakhir. Mengapa sepertinya Tuhan membawa kita ke dalam setiap peperangan, setiap pertempuran, dan setiap pergumulan? Satu hal yang paling penting ini, saudara, ini poin yang paling penting.
Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Di dalam Mazmur 20 ayat 7, ini si pemazmur Daud mengatakan demikian. Setelah dia mengalami peperangan demi peperangan yang luar biasa, yang semakin berat, semakin meningkat, dia berkata begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemenangan, kemenangan. Itulah ya saudara, tujuan akhir kita. Itulah juga tujuan daripada Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan dan membawa kita ke dalam setiap pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Jadi, kalau saudara menginginkan kemenangan dalam kehidupan saudara, saudara harus turun di dalam yang namanya pertempuran atau pergumulan. Karena tidak ada kemenangan tanpa pertempuran atau pergumulan. Amin, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya firman ini, saudara, memberikan semangat baru kepada saudara dalam menghadapi kehidupan ini. Shalom, Tuhan memberkati.